Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti baik. Semangat ya terus beribadah walaupun adik-adik beribadahnya di rumah. Tapi kakak yakin adik-adik senang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita oleh kakak-kakak layan, kita nyanyi dulu masuk dalam ibadah. Ayo kita berdiri adik-adik. Kita buka Kidung Ceria nomor 15, baitnya pertama dan kelima, ribuan suara. Bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa ibadah IMPA GPIB Harapan Indah akan kami laksanakan pada hari ini. Tuhan memberkati adik-adik kami, baik anak tanggung, anak TK, anak kecil, baik kakak-kakak layan yang akan bercerita, baik hamba-Mu sebagai liturgi. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh kakak-kakak, kita buka Kidung Ceria nomor 140. Ayo buka Kidung Cerianya 140 ya adik-adik ya. Adik-adik, nah sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya firman yang kita renungkan dapat kita mengerti dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyertai kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mau menuntun kami agar kami mengerti akan firman yang kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita siapkan dan kita ambil Alkitab kita. Dan kita buka dari Yosua 3 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Adik-adik bisa minta bantuan mama papa adik-adik untuk membuka Alkitabnya ya. Dan adik-adik yang belum bisa membaca, didengarkan baik-baik ya. Pembacaan kita Yosua 3 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok
Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata, demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tetangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Yosua dan bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan. Begini ceritanya. Hai, ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Untuk bisa sampai ke tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sebuah sungai yang bernama Sungai Yordan. Maka berkemahlah bangsa Israel di sana sebelum menyeberangi sungai itu selama 3 hari lamanya. Masalahnya, selama musim menuai, air sungai Yordan penuh sampai meluap sepanjang tepinya. Jadi tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk menyeberang. Akan tetapi, Tuhan memberitahukan cara untuk menyeberangi sungai Yordan itu. Tuhan memerintahkan para imam untuk mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa Israel. Tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu Yosua, Tuhan memerintahkan para imam untuk mencelupkan kakinya ke tepi sungai Yordan. Pada saat kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air sungai, maka air sungai itu pun berhenti mengalir, sehingga para bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan dengan selamat.
adik-adik, tadi kita udah lihat ya bagaimana Tuhan menyertai Yosua dalam memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, karena Tuhan berada bersama-sama dengan Yosua, Yosua jadi yakin, Yosua percaya, dan Yosua melakukan perintah Tuhan. Sehingga Yosua berhasil membimbing bangsa Israel, memimpin bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan. Nah, sekarang gimana adik-adik di rumah? Apakah adik-adik merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Nah, jawabannya pasti adik-adik merasakannya. Contohnya adalah tadi malam adik-adik tertidur nyenyak dan pagi-pagi adik-adik bisa bangun dengan badan yang segar, dan sekarang adik-adik bisa mengikuti IPA pada hari ini. Itu merupakan penyertaan Tuhan. Ada lagi, kalau adik-adik sedang sakit dan mama papa merawat adik-adik hingga adik-adik bisa sembuh, semua itu juga penyertaan Tuhan. Bahkan adik-adik bisa belajar dari rumah dengan bantuan mama papa atau kakak, bahkan oma atau opa. Itu pun merupakan penyertaan Tuhan, karena melalui orang-orang di sekitar kita, melalui mama, papa, kakak, adik, oma atau opa yang memperhatikan adik-adik di rumah, yang membantu adik-adik di rumah. Melalui hal itu Tuhan menunjukkan kepada adik-adik bahwa Tuhan menyertai adik-adik di rumah. Wah, berarti mulai sekarang adik-adik harus yakin, adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik untuk menolong adik-adik dalam kehidupan adik-adik. Oke? Nah, sekarang kakak punya aktivitas yang bisa adik-adik lakukan di rumah, dan nanti hasilnya adik-adik bisa foto bersama adik-adik, lalu adik-adik bisa kirimkan gambar fotonya ke kakak layarnya ya. Nah, ini dia aktivitasnya.
adalah firman Tuhan hari ini. Dan sekarang kita tutup di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus mau membantu kami untuk menjadi anak-anak yang yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau akan menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak kalian. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi Kidung Ceria 247, bait 1, 2, dan 3. Syafaat, semuanya tangan, tutup mata, ya. Jangan main ketika kita berdoa. Walaupun kali ini tidak lihat, tapi yang lihat Tuhan. Jadi kalau berdoa kita menghadap Tuhan, kita harus benar-benar ya, karena kita berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja Tuhan, tapi biarlah itu menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami sebagai kakak layan dan anak-anak layan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak layan kami Tuhan, yang saat ini ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka dalam kesehatan. Dalam masa depan mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati, jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya. Berkati juga kakak layan Tuhan, baik pribadi maupun yang sudah berkeluarga. Tuhan berkati kami dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga orang tua daripada anak-anak layan ini dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan berkati, kesehatan mereka juga Tuhan berkati, pekerjaan usaha mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus, baik dari tingkat pusat sampai tingkat yang terendah. Tuhan berkati dengan keadaan yang masih dalam kondisi yang tidak baik karena corona, tapi kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, sehingga kami sebagai bangsa dan negara kami dapat beraktivitas kembali. Berkati juga pemerintahan Bekasi di mana kami ada Tuhan, berkati kami sebagai sesama masyarakat, biar kami hidup rukun dan damai ya Tuhan Yesus. Berkati juga gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya Gereja Harapan Indah dalam segala kehidupan, dalam segala pelayanan. Tuhan berkati baik ketua jemaat, majelis jemaat, Tuhan berkati kami semua yang terlibat di dalam pelayanan Gereja Harapan Indah. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati juga janda, duda, anak yatim piatu, korban bencana alam Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati mereka, biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan. Yang sedih Tuhan berikan kekuatan, yang berduka Tuhan hibur, dimanapun mereka berada biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan dan jangan Tuhan tinggalkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, ibadah kami hari ini Tuhan, kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama,
yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang kita memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Kasih tahu mama papa ya, persembahannya dibawa ke gereja, ya, diserahkan ke gereja sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita melakukan Kidung Ceria nomor 217, bait pertama kita nyanyi, setelah itu kita memberi persembahan, baru kita nyanyi bait yang ketiga. Ayo adik-adik, beri padanya. Persembahan kita. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan, juga adik-adik kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan mereka bawa ke gereja untuk dipersembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pelayan anak, kita mau berdiri dan kita melakukan Kidung Ceria 249 bait 1 dan 2. Ada
kita akan terima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan berkat dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang baik, yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu Putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua.